Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, pada kesempatan kali ini kami, Eni Sulastiva, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 3 Lamongan, akan melakukan wawancara dengan Pak Kepala SMA Negeri 3 Lamongan, yaitu Pak DRS Haji Solihin MPD. Oke, Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf telah mengganggu kesibukan panjenengan. Nah, pada kesempatan ini, dalam memenuhi salah satu tugas dari calon guru penggerak angkatan 7, saya mempunyai tugas untuk mewawancarai Bapak Haji Solihin selaku Kepala SMA Negeri 3 terkait pengambilan keputusan yang bersinggungan antara kasus-kasus yang memiliki nilai kebajikan yang sama-sama benar. Nah, Bapak langsung saja ya, pertanyaan pertama. Selama ini, bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terkait dengan kejadian yang dianggap sama-sama benar, maka pilihan yang paling sulit adalah menentukan satu pilihan bahwa kebetulan satu kasus itu sama-sama benar, maka perlu adanya kerjasama dengan sesama pimpinan. Kita diskusikan, kita rapatkan, baru kita putuskan, karena sama-sama benar. Dilema, ada dua pilihan yang sangat sulit, maka kita tidak memutuskan secara sendiri, tetapi kita perlu adanya koordinasi kerjasama, baik itu di pimpinan lembaga, sekolah, atau yang bersangkutan. Selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tergantung situasinya, tergantung kondisi dan keadaan. Kalau memang itu dianggap perlu dan memang keputusan-keputusan yang hal yang baik, kenapa? Ya itu sama dengan yang pertama. Kita kalau tidak memutuskan secara pribadi individu, tetapi pada akhirnya saya sebagai pimpinan, saya harus memutuskan keputusan yang mana yang terbaik untuk demi kemajuan di satu lembaga yang saya pimpin. Itu saja. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini untuk memutuskan kasus-kasus yang bernilai sama tadi, sama-sama kebajikan tadi? Jangan berbicara kasus lah, kalau hal yang baik itu. Ya. Jadi hal yang baik itu semata-mata bukan kasus, tetapi program-program yang perlu kita jalankan di tingkat lembaga. Kalau memang itu program yang baik, tetap sama, kita menggunakan pola kebersamaan, tetapi keputusan yang paling keputusan ada di dalam pimpinan dilakukan, yang harus tidak dilakukan. Nah, apapun aspek resiko, kalau setiap keputusan itu pasti mengandung aspek resiko. Nah, sebelum menuju ke resiko itu, maka seorang pimpinan harus betul jeli melihat apakah ini bisa dilaksanakan atau tidak bisa dilaksanakan. Berarti keputusan tetap pada pimpinan dengan memperhatikan aspek risiko, seperti Bapak ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus etika? Tergantung situasi dan kondisinya saja. Kalau memang situasi dan kondisi dan kebetulan
keputusan-keputusan itu dipandang perlu secepatnya diambil, kita secepatnya diambil. Kalau memang keputusan itu perlu adanya pemikiran yang agak panjang, maka perlu kita kumpulkan banyak diskusi. Tergantung situasi dan Dan kondisinya. kondisinya. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya jika kedua belah pihak tidak saling mengerti dan memahami, utamanya Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu guru, pimpinan-pimpinan yang lain kurang memahami kejadian yang ada, ini yang dilema. Maka kita perlu untuk berdiskusi yang agak panjang, apakah dengan si orang tua atau wali murid atau dengan Bapak Ibu guru, untuk menyamakan persepsi bahwa setiap kejadian itu perlu adanya pemikiran yang sama. Seperti itu ya. Berarti apabila tantangannya ada kedua belah pihak yang kurang memahami kejadian yang ada, perlu berdiskusi yang panjang. Seperti itu Pak ya. Kemudian apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Ataukah apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bagaimana bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Banyak hal kita kan punya PK, sehingga kalau jika dengan apa katanya otomatis adanya layanan terhadap warga sekolah, utamanya anak-anak, itu yang sudah diprogramkan melalui PK. Kemudian pimpinan juga punya program, tetapi ini harus selaras sejalan dengan ini, karena ada sifatnya pada layanan. Itu saja. Jadi bisa melalui BK atau pimpinan, karena masing-masing punya program layanan terhadap warga, seperti itu Pak ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, semacam aturan, norma dan aturan yang sudah diterapkan di sekolah itu saja untuk mempermudah. Karena keseragaman, kesamaan persepsi itu dasarnya adalah aturan yang sudah dirumuskan di tingkat lembaga, kemudian sosialisasi kepada mereka. Dengan adanya itu maka tidak terlalu sulit untuk mengambil satu keputusan, baik itu keputusan yang kurang baik atau keputusan yang baik, sama. Apa yang dilakukan itu sangat mudah karena sudah diketahui oleh warga sekolah. Berarti melalui aturan-aturan kemudian yang disosialisasikan terhadap warga sekolah, Pak. Oke, pertanyaan terakhir Bapak. Dari semua hal yang telah Panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Panjenengan petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Banyak pengalaman yang di luar dugaan ya. Kadang apa yang menjadi pikiran kita tidak sama dengan yang kejadian di masyarakat, kejadian di anak-anak. Maka dari itu butuh kepemimpinan yang bijak, kepemimpinan yang dingin dalam berpikir, dalam memutuskan, karena apapun keputusannya itu ada efek, apakah efeknya positif atau ada efek yang kurang baik atau negatif. Maka dari itu sebagai seorang pimpinan harus bijak, betul-betul harus ada bijak, dingin, kemudian baru bisa memutuskan yang terbaik untuk keputusan. Itu aja. Oke. Berarti kalau saya simpulkan, tadi untuk kepemimpinan itu pembelajaran yang bisa kita petik yaitu butuh kepemimpinan yang bijak, yang dingin dalam berpikir karena ada efeknya, baru kita bisa memutuskan. Ya, seperti itu Pak ya. Ya. Terima kasih atas wawancara kali ini, sangat membantu sekali bagi kami ya. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat bermanfaat Bapak. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak gimana katanya Bapak? Ini Bapak, saya Enis Lastifa ya, Calon Guru Penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Lamongan. Mohon izin untuk melakukan wawancara dengan Bapak Huda selaku Kepala SDN Karangtengah Lamongan.
wawancaranya terkait praktek pengambilan keputusan yang telah Bapak jalankan, terutama untuk kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Oke Bapak, langsung saja ya. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk yang selama ini kasus dilema etika biasanya cenderung muncul karena ada kepentingan yang tidak sama di antara unsur yang ada di sekolah, yang kemudian menjadi isu dan bahan diskusi serta pembicaraan di antara unsur sekolah. Kemudian hal tersebut menjadi bahan dan referensi untuk dibicarakan di tingkat sekolah atau disampaikan ke kepala sekolah. Saya dalam menyikapi hal tersebut akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terlebih dahulu terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi untuk dimintai keterangan dan pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahannya, dengan asumsi bahwa permasalahan pasti akan bisa diselesaikan hanya dengan komunikasi dan koordinasi. Kemudian akan diputuskan dengan mempertimbangkan serta meminimalisir potensi negatif keputusan dan memaksimalkan potensi positif dari keputusan yang ada. Terus, selama ini bagaimana Bapak sudah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk pengambilan keputusan terkait dengan hal tersebut, saya lakukan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi tentunya. Karena bagaimanapun pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan, akan tetapi referensi dan indikatornya serta pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang ada pada unsur di dalam organisasi, yaitu stakeholder internal jika berkenaan dengan hal-hal yang internal. Berarti melalui komunikasi dan koordinasi ya Bapak ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Nah, untuk prosedur yang saya lakukan adalah menentukan kasus tersebut berkesesuaian dengan job unit atau kerja, kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait dalam unit kerja tersebut, meminta pandangan-pandangan dari unsur yang ada yang nantinya akan menjadi dasar dan pertimbangan pengambilan keputusan. Berarti ada tadi koordinasi sama meminta pandangan. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur pimpinan, terutama yang dapat memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus dilema etika. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya yang ada pada tataran menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak, akan tetapi paling tidak meminimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah dan dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada di sekolah. Berarti meminimalisir kekecewaan ya Pak ya. Nah, terus apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bagaimana bentuk atau prosedur seperti apa saja yang Anda jalankan? Untuk jadwal tertentu tidak ada, akan tetapi substansi dan urgensi yang diperhatikan di dalam menyelesaikan permasalahan. Karena penyelesaian permasalahan semakin cepat akan lebih baik.
dalam rangka menjaga keharmonisan dalam lingkungan kerja. Jadi semakin cepat lebih baik. Nah, Untuk keharmonisan. adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang atau faktor yang permudah dalam pengambilan keputusan sesungguhnya tidak ada yang khusus, akan tetapi perlibatan unsur-unsur internal sekolah yang sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi. Ini pertanyaan terakhir Bapak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Yang pertama, satu, memahami konteks permasalahan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, koordinasi dan komunikasi sangat penting adanya karena selain untuk menjaga keharmonisan lingkungan kerja, juga untuk memperbanyak referensi. Bapak, terima kasih atas kesediaan wawancara dan waktu yang disediakan bagi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat bagi pendidikan di Indonesia. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Bapak mohon izin perkenalkan. Saya Eni Suryasti dalam guru penggerak dari SMA Lamongan, SP angkatan 7. Nah, kesempatan kali ini mohon izin untuk melakukan wawancara dengan panjenengan. Untuk melakukan tugas saya yaitu dalam hal ini saya nanti akan melakukan wawancara dengan terkait kasus-kasus ya, di mana ada bersinggungan antara nilai-nilai kebajikan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika. Seperti itu. Ya, silakan. Saja Bapak. Ya. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya Ibu. Sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, pasti akan beragam kasus yang akan dihadapi. Baik itu kasus keduanya benar, tetapi saling bertentangan yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya dalam mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus tersebut harus berkomunikasi dengan pihak sekolah yang terlibat. Kesalahan sudah dipahami, maka kita perlu melakukan beberapa hal untuk memetakan apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral atau dilema etika. Untuk perlu dilakukan sebuah daftar pertanyaan identifikasi khusus syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika dua masalah yang berbenturan tersebut dan melanggar hukum dan serta norma yang berlaku atau menimbulkan kenyamanan sosial. Kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika dan sebaliknya syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus bujukan moral. Seperti itu ya Bapak ya. Kalau menangkap tadi bagaimana jenengan mengidentifikasi kasus yaitu dengan memahami masing-masing kasus, kemudian berkomunikasi dengan pihak yang terkait, selanjutnya memetakan apakah itu bujukan moral atau dilema etika, kemudian membuat pertanyaan dan bisa menyimpulkan apakah kasus dilema etika atau bujukan moral. Kemudian ini Bapak, selama ini bagaimana dengan menjalankan pengambilan keputusan
keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya Ibu. Gini, untuk kasus dilema etika, saya akan pertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut, benturkan faktor apa atau pihak mana. Apakah kepentingan perorangan atau orang banyak dan mengandung nilai atau kesetiaan, kemudian rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Seperti itu, berarti panjenengan mempertimbangkan benturan dengan pihak mana. Iya, Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan lakukan selama ini? Iya Ibu. Untuk yang kami lakukan adalah hati dan nalar itu harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil madorotnya dan besar manfaatnya dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik. Jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis aturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian tahapan berikutnya adalah kami akan melakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta yang kami temukan, kemudian peluang, lalu buatlah keputusan, lalu keputusan ditinjau kembali sehingga keyakinan kebenaran itu dan insya Allah dalam bimbingan ilahi keputusan yang akan kami ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Berarti ya antara suara hati dan nalar harus Iya, sejalan iya, ya Bapak iya, ya. benar-benar. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya Bu, yang saya lakukan adalah dalam sebuah kasus untuk pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu kami lakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan juga membangun kebijaksanaan. Berarti ada dua ya, menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya Bu, masalah tantangan-tantangan itu akan kami selesaikan, yaitu keputusan yang diambil mungkin adalah pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Kemudian proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan. Kemudian menjadi sebuah tantangan bagi kita semua, serta untuk tetap istiqomah terus-menerus dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Berarti yang menjadi tantangan yaitu mungkin ada pihak yang kurang menerima. Iya, karena semua orang itu kan tidak punya pemikiran yang tidak sama. Kemudian, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bagaimana bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Iya Bu, kalau ada suatu masalah maka kami menyelesaikan itu tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Kemudian prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya itu tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kemudian kondusif, dan juga warga sekolah bisa tenang untuk menerima keputusan kita. Berarti tidak ada jadwal, terus penyelesaiannya juga tergantung pada prioritas gitu Pak ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Itu ya dalam
membantu permasalahan yang kita ambil. Itu yang pertama adalah komunikasi yang baik dengan sesama warga, semua warga sekolah. Kemudian pengelolaan emosi yang baik dan juga pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin yang akan menjadi faktor yang mempermudah dan juga membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi komunikasi yang baik dengan semua warga serta pengelolaan emosi yang baik itu Pak ya. Yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Panjenengan petik dari pengalaman Panjenengan mengambil keputusan di rumah etika? Dalam pengambilan sebuah keputusan, maka perlu mengidentifikasi jenis kasus, kemudian harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian, lalu lakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Terima kasih atas wawancara hari ini, sangat bermanfaat sekali bagi kami Bapak. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa memberikan pencerahan, memberikan kebaikan bagi kita semua. Sama-sama Bu. Terima kasih, barangkali saat kami dalam wawancara ada yang kurang berkenan, mohon maaf Bapak. Ya, sama-sama kami juga pada saat mungkin memberikan keterangan ada yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Terima kasih Bapak.